Bayangkan, kamu bekerja di gedung paling elit di kota ini. Dinding kaca, lantai marmer, jabatan tinggi, dan kekuasaan yang membuat semua orang menunduk. Di tempat seperti itu, ada satu sosok yang nyaris tak pernah dianggap ada. Seragamnya kusam, langkahnya senyap, suaranya jarang terdengar. Ia bukan direktur, bukan manajer, bukan siapa-siapa, setidaknya menurut mereka. Setiap hari ia menyapu lantai yang sama, membersihkan ruang rapat yang sama, dan menelan hinaan yang sama, seolah itu bagian dari pekerjaannya. Namun suatu malam, ketika gedung megah itu berubah menjadi perangkap, ketika lampu padam, alarm raung, dan ketakutan mengambil alih, jabatan tidak lagi berarti apapun. Kekuasaan tidak lagi bisa melindungi siapapun. Di saat semua yang merasa kuat mulai gemetar, sosok yang selama ini diremehkan justru bergerak dari bayangan. Tanpa teriakan, tanpa pamer, tanpa janji kepahlawanan. Pertanyaannya sederhana, tapi menakutkan. Berapa banyak orang dalam kisah nyata ini yang salah menilai manusia hanya dari seragamnya? Dan dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari, apakah kita juga sering meremehkan mereka yang diam, tanpa pernah tahu bahwa merekalah yang paling siap saat keadaan memaksa? Inilah cerita inspiratif tentang bayangan yang baru bergerak ketika semua sudah terlambat. Selamat datang di Jejak Kisah Keluarga. Kali ini kita mendengarkan sebuah kisah nyata tentang OB lulusan SMK penjual yang diremehkan. Dengarkan cerita lengkapnya sampai habis. Untuk yang sudah subscribe, like, dan komen, saya doakan banyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arga tiba di gedung itu setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik. Menara perkantoran elit itu selalu tampak berkilau dari luar. Dinding kaca tinggi, lantai marmer dingin, aroma kopi mahal yang bercampur pendingin ruangan. Namun bagi Arga, gedung itu bukan simbol prestis. Ia adalah arena bertahan hidup, tempat harga diri seringkali diuji tanpa aba-aba. Seragamnya kusam meski selalu bersih, sepatunya sederhana, sedikit aus di bagian tumit. Dengan gerakan terlatih, Arga menyapu lorong-lorong panjang, mengangkat galon air, membersihkan ruang rapat yang akan dipakai membahas angka miliaran. Ia hafal jadwal, hafal sudut-sudut tersembunyi, bahkan hafal nada langkah para eksekutif. Ia tahu kapan harus menyingkir, kapan harus diam, kapan harus tak terlihat. Di puncak struktur kekuasaan itu berdiri Elara, CEO muda berusia 32 tahun. Wajahnya selalu rapi, suaranya tegas, dan reputasinya tak pernah lembut. Target harus tercapai, kesalahan tak ditoleransi. Dan bagi Arga, kehadiran Elara hampir selalu berarti satu hal, penghinaan yang dibungkus kalimat Kerjaan profesional. seperti itu nggak perlu pakai Kerjaan otak. seperti ini tidak butuh otak, ucapnya suatu siang di ruang rapat. Cepat Saat bersihkan Arga ruang kerja sedang saya mengganti dulu. gelas air. 5 menit belum Tawa bersih, kecil saya pecah. menyusul, tipis tapi cukup untuk menusuk. Tidak ada yang membela, tidak ada yang menegur. Semua pura-pura sibuk dengan layar laptop mereka. Arga menunduk, tangannya tetap bergerak, tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Banyak yang mengira ia diam karena tak berani, karena tak punya pilihan, karena hidupnya memang hanya sejauh seragam abu-abu dan pekerjaan kasar. Tapi tak seorang pun bertanya, berapa banyak hinaan yang bisa ditahan seseorang sebelum memilih diam sebagai bentuk kendali. Di balik wajah tenangnya, ada masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan. Ada keputusan-keputusan keras yang pernah ia ambil. Ada dunia lain yang pernah ia kenal. Dunia yang jauh lebih brutal daripada sindiran kantor ber-AC. Arga pernah belajar bahwa melawan tidak selalu berarti berbicara. Kadang bertahan adalah bentuk keberanian paling sunyi. Inilah kisah nyata yang sering luput dari perhatian. Cerita inspiratif tentang seseorang yang diremehkan setiap hari dalam cerita nyata kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya kini menggantung di udara. Apakah orang yang paling sering diabaikan benar-benar selemah yang terlihat? Atau justru menyimpan sesuatu yang belum waktunya muncul? Karena di gedung elit itu, tanpa disadari siapapun, sebuah batas sedang didekati.
Dan ketika batas itu terlewati, diam bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Hujan turun tanpa jeda malam itu, membungkus gedung bertingkat dengan suara gemuruh yang memantul di kaca-kaca tinggi. Kota mulai lengang. Satu persatu lampu kantor padam, menandai berakhirnya jam kerja. Namun di lantai paling atas gedung itu, cahaya masih menyala terang. Elara belum pulang. Di ruang direksi, ia duduk tegak di depan layar besar, memeriksa ulang presentasi penting untuk rapat internasional esok pagi. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Ambisi tidak memberinya ruang untuk lelah. Malam ini harus sempurna, seperti citra yang selalu ia jaga. Sementara itu di lantai dasar, Arga masih bekerja. Ia mendorong troli pembersih menyusuri lorong yang kini sunyi. Setiap langkahnya menggema, terdengar terlalu keras di gedung yang hampir kosong. Tangannya bergerak otomatis, menyapu, mengepel, merapikan. Pekerjaan yang sudah ia lakukan ribuan kali. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang memperhatikannya. Seperti biasa. Jarum jam digital di dinding menunjukkan pukul 22.47. Tiba-tiba, lampu berkedip. 1 detik gelap, 2 detik senyap. Lalu alarm keamanan meraung memecah keheningan. Arga berhenti melangkah. Jantungnya langsung memukul dada. Nalurinya bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia menoleh ke arah pintu utama. Brak! Benturan keras mengguncang pintu kaca depan. Sekali, 2 kali. Ketiga kalinya, kaca pengaman retak. Beberapa sosok berbaju gelap menerobos masuk dengan gerakan terlatih. Wajah tertutup, senjata di tangan. Tidak ragu, tidak panik. Ini bukan perampokan acak, ini operasi yang direncanakan. Mereka bergerak cepat, menyebar ke beberapa titik strategis. Mereka tahu jadwal. Mereka tahu gedung ini hampir kosong. Dan mereka tahu siapa yang masih ada di dalam. Di lantai atas, Elara mendengar alarm itu terlambat. Saat ia berdiri dari kursinya, listrik padam total. Ruangan gelap, lift mati, pintu otomatis terkunci. Ponselnya tidak mendapat sinyal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elara benar-benar sendirian. Di bawah, Arga berdiri mematung di balik pilar besar. Napasnya terkontrol, matanya mengamati. Ia melihat cara para perampok bergerak, cara mereka memegang senjata, cara mereka berkomunikasi dengan isyarat. Sesuatu di dalam dirinya terbangun. Pertanyaan itu muncul, dingin dan tajam. Apakah ini hanya malam lembur biasa atau awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya? Lorong itu berubah menjadi perut gelap gedung. Sempit, panjang, dan berbau karpet basah. Lampu darurat berkedip tak beraturan, menciptakan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Arga berdiri di tengahnya. Sapu masih di tangan, tubuhnya kaku. Suara langkah tergesa dan logam beradu terdengar semakin dekat. Detik-detik terasa memanjang. Apakah ia akan berlari atau membiarkan semua ini terjadi? Ia menutup mata sejenak, bukan untuk berdoa, melainkan untuk mengingat. Napasnya ditarik dalam, lalu dilepas perlahan. Bahunya turun, punggungnya tegak. Cara berdirinya berubah. Cara menatap kegelapan pun berbeda. Seolah tombol lama di dalam dirinya kembali aktif. Klik. Saklar manual ditekan. Lampu lorong padam total. Gelap menyergap. Langkah kaki terhenti sejenak. Kebingungan kecil yang mahal harganya. Arga bergerak tanpa suara, menyatu dengan bayangan. Gagang pel basah diputar di telapak tangan. Bukan lagi alat kebersihan, melainkan tuas momentum. Perampok pertama muncul di ujung lorong. Satu ayunan cepat, bukan keras, tapi tepat. Menghantam pergelangan. Senjata terlepas sebelum jeritan sempat lahir. Tubuh itu ambruk, sunyi, seperti disedat lantai. Yang kedua lebih waspada. Pelatuk hampir ditekan. Terlambat. Arga masuk ke jarak dekat. Siku menghantam rahang, lutut menyusul perut. Napas terputus, kaki terseret. Bayangan kembali menelan. Teriakan pecah di kejauhan. Yang lain tahu ada yang salah. Langkah-langkah berlari, teriakan perintah, senter menyapu liar. Arga bergerak zigzag, memanfaatkan sudut, pilar, dan pintu servis. Setiap gerak hemat, setiap kontak singkat.
Brutal bukan karena benci, melainkan karena efisiensi. Lorong sempit memihaknya. Gedung yang ia bersihkan tiap hari kini menjadi peta tak terlihat di kepalanya. Satu perampok mencoba menembak membabi buta. Peluru menghantam dinding, percikan beton. Arga menjatuhkan tubuh, berguling, lalu menghantam lutut lawan dari samping. Dentuman tuar. Senjata terlepas, sunyi kembali merebut ruang. Tak ada sorak, tak ada kepuasan. Hanya napas teratur dan langkah ringan menuju tangga darurat. Di atas sana, seseorang terkepung. Pertanyaan menggantung di udara yang berdebu. Berapa banyak yang masih berdiri? Dan berapa detik lagi sebelum kegelapan merayap ke lantai paling atas? Di lantai direksi yang sunyi dan berantakan, waktu seakan berjalan lebih lambat. Kaca jendela besar retak, lampu gantung berayun pelan, dan suara hujan di luar terdengar seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Elara terduduk di balik meja mahoni. Lututnya lemas, tangannya gemetar menahan isak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak sedang mengendalikan apapun. Tidak rapat, tidak target, tidak manusia. Pintu ruang direksi tiba-tiba dihantam dari luar. Satu-satunya perampok yang tersisa mengamuk seperti binatang terpojok. Wajahnya penuh luka, napasnya kasar, senjatanya terangkat dengan tangan yang mulai kehilangan kendali. Ia tahu waktunya hampir habis, dan itu justru membuatnya lebih berbahaya. Elara menutup mata yakin detik berikutnya adalah akhir dari segalanya. Apakah ini harga dari kesombongan yang selama ini ia pelihara? Pintu itu jebol. Namun bukan teriakan yang masuk lebih dulu, melainkan bayangan. Arga bergerak cepat, terlalu cepat untuk dipahami mata biasa. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada keraguan. Serangan perampok dipatahkan sebelum sempat mencapai sasaran. Tubuh mereka beradu keras dengan lantai. Suara tulang bertemu permukaan dingin terdengar mengerikan. Dalam hitungan detik yang terasa seperti keabadian, ancaman itu berakhir. Perampok terakhir tergeletak tak berdaya. Napasnya tersengal-sengal, senjatanya terlepas jauh dari jangkauan. Elara membuka mata perlahan. Pemandangan di hadapannya tidak masuk akal. Office boy yang setiap hari ia hina, kini berdiri tegak di tengah kekacauan. Napasnya teratur, tatapannya tenang, tidak ada amarah di wajahnya. Tidak ada kebanggaan. Hanya ketenangan dingin seseorang yang sudah terlalu sering berada di ambang hidup dan mati. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kesalahan apa yang baru saja ia sadari? Terlambat? Suara sirine polisi mendekat, memecah keheningan yang menyesakan. Petugas bersenjata masuk dengan sigap, mengamankan ruangan. Salah satu dari mereka berhenti di depan Arga. Menatapnya lama, seolah sedang memastikan sesuatu yang lama terbubur dalam ingatan. "Bukankah kamu dulu anggota pasukan khusus?" Katanya pelan, hampir tak percaya. Arga tidak menyangkal. Ia hanya mengangguk singkat. Isyarat kecil yang menjelaskan segalanya, tanpa perlu cerita panjang. Ia pernah hidup di dunia yang lebih kejam dari gedung manapun. Pernah kehilangan lebih banyak daripada yang bisa ia ceritakan. Dan memilih seragam OB bukan karena tak mampu berbuat lebih, melainkan ingin bersembunyi dari masa lalu yang selalu menuntutnya. Di sudut ruangan, Elara menunduk. Semua kata-kata sinis yang pernah ia ucapkan kini terasa berbalik menghantam dirinya sendiri. Jika malam ini berjalan sedikit berbeda, apakah ia masih sempat menyadari betapa kelirunya ia menilai manusia dari seragam semata? Pertanyaan itu menggantung, dan jawabannya akan berubah setelah malam ini berakhir. Pagi itu, gedung yang biasanya riuh oleh langkah sepatu mahal dan suara rapat kini terasa asing. Tidak ada tawa kecil di lorong, tidak ada percakapan cepat sambil membawa kopi. Semua bergerak lebih pelan, lebih hati-hati, seolah semalam bukan sekadar insiden kriminal, melainkan peringatan yang mengguncang keyakinan setiap orang di dalamnya. Elara duduk sendiri di ruangannya. Meja kerja yang biasanya menjadi simbol kekuasaan kini tampak seperti beban. Untuk pertama kalinya sejak ia menjabat, ruangan itu terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Dan di tengah kesunyian itu, satu wajah terus terbayang. Arga, office boy yang selama ini ia anggap tak berarti. Panggilan itu akhirnya dilakukan.
Arga masuk dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada sikap pahlawan, tidak ada kebanggaan yang ditampilkan. Seragam kusamnya masih sama, wajahnya tetap tenang. Namun suasana di ruangan itu sudah berubah total. Elara berdiri, tangannya sedikit gemetar. Tidak ada sambutan formal, tidak ada nada perintah. Yang keluar justru keheningan panjang, diikuti kalimat yang nyaris tak pernah ia ucapkan pada siapapun. "Terima kasih karena menyelamatkan saya." Suara itu pecah di tengah jalan. Elara menunduk. Air mata jatuh bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang datang terlambat. Selama ini ia mengira kepemimpinan berarti keras, dingin, dan tak boleh lemah. Namun semalam membuktikan satu hal yang tak pernah diajarkan di ruang rapat. Jabatan tidak Terima ada kasih artinya kamu telah saat selamatkan nyawa saya semalam. Arga hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada balasan yang menyudutkan. Ia tidak meminta promosi, tidak menyebut masa lalunya, tidak menuntut pengakuan. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan, lirih namun menghantam jauh lebih keras dari teriakan manapun. Kadang, yang terlihat paling kecil hanya sedang memilih untuk tidak menunjukkan segalanya. Elara terdiam. Kalimat itu menembus lapisan arogansi yang selama ini ia bangun. Ia menyadari betapa mudahnya manusia menilai dari seragam, dari jabatan, dari apa yang tampak di permukaan, dan betapa berbahayanya kesalahan itu. Di luar ruangan, kantor mulai kembali berdenyut. Namun bagi Elara, hari itu menandai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelanjutan bisnis. Itu adalah awal runtuhnya ego lama dan lahirnya pemahaman baru. Sebuah kisah nyata, cerita inspiratif dan potret kehidupan sehari-hari tentang bagaimana keheningan justru bisa menjadi suara paling keras yang mengubah segalanya. Arga tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Seragam kusam itu masih ia kenakan, sapu masih setia di tangannya, dan langkahnya tetap senyap menyusuri lorong-lorong gedung elit yang kini memandangnya berbeda. Tidak ada perubahan jabatan yang ia minta, tidak ada sorotan yang ia kejar, namun sesuatu telah bergeser. Cara orang memandang, cara orang menyapa, cara orang menghormati. Elara pun berubah, bukan menjadi lemah, melainkan menjadi lebih manusiawi. Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling tinggi berdiri, tetapi siapa yang mampu merendahkan hati. Ia memahami satu kebenaran pahit. Kesombongan sering lahir dari ketidaktahuan, dan penilaian yang tergesa bisa hampir merenggut nyawa. Kisah ini terasa seperti kisah nyata karena ia hidup di sekitar kita. Tentang orang-orang yang diremehkan karena seragam, tentang mereka yang dianggap kecil karena memilih diam, dan tentang kekuatan yang tidak selalu diumumkan ke dunia. Pesan moralnya sederhana, namun menohok. Jangan pernah menilai manusia dari tampilan luarnya. Karena yang memilih berada di bayangan, belum tentu tidak mampu berdiri di cahaya. Dan seringkali, justru merekalah yang paling siap melindungi, ketika semua yang terlihat kuat, runtuh dalam ketakutan.